حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina khatamal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدي كلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إمة الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدام الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة أصبح علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. هو الأول هو الآخر والظاهر والباطن صدق الله العظيم. Bapak Ibu berjamaah ikhwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang senantiasa mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita selalu tak henti-hentinya memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita di kehadratnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, dapat hadir berkumpul bersama-sama talabul ilm, hadir satu majelis yang penuh mubarak, tiada lain adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya ini salah satu di antaranya ialah as-salatu lizzikri. Salah satu yang dimaksud dengan ibadah salat itu adalah ketika di dalam salat itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan lizzikri itu luas. Intinya lizzikri mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengenang orang soleh pun itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dapat menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
inda zikril al-awliyai tanzilur rahmah, inda zikri solihin kafar, inda zikri al-awliyai tanzilur rahmah, ketika kita mengenang, daripada orang-orang yang dimaksud aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat. Jadi ketika dibicarakan tentang diri orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa mencurahkan, menurunkan rahmat di suatu majelis ketika dibicarakan tentang orang-orang soleh, yakni aulia-aulianya Allah atau wali-walinya Allah. Inda zikri solihin kafar, ketika disebutkan, dibicarakan tentang orang-orang yang soleh, maka kafara, dosa-dosa kita yang ada pada diri kita ini digugurkan, dihapuskan. Artinya dosa-dosa kecil. Jangan nanti dikira mendengarkan cerita orang-orang soleh, wah sudah tidak ada dosa. Bukan seperti itu. Ketika kita hadir suatu majelis, dibicarakan tentang diri orang-orang soleh, maka di situ dihapuskan segala dosa yang ada pada diri kita. Makanya memandang wajah orang soleh itu mengukurkan dosa. Makanya itu yang diadakan oleh para ulama di akhir zaman, yakni mereka memperbanyak haul, termasuk menceritakan, mengenang tentang diri orang-orang soleh. Supaya apa? Dosa kita ini sedikit demi sedikit Allah ampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni awaludin ma'rifatullah, awal beragama, awal mengenal Islam, hendaklah ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kada kenal Allah, bagaimana kan nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan apakah engkau kenal kepadaku? Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita menjawab? Makanya tatkala kita meninggal dunia, mesti yang pertama ditanya, marabbuka, siapa Tuhan engkau? Kalau kita tidak mengenal kepada Allah, bagaimana kita bisa menyaksikan Allah? Menjawab Allahur Rabbi, Tuhanku. Malaikat bertanya kembali, kamu berani mengucapkan Allahur Rabbi, Tuhanmu, pernahkah kamu mengenal kepadanya? Pernahkah kamu memusyahadahkan dia? Pernahkah kamu memandang dengan hati nuranimu tentang diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berani mengikrarkan sesuatu, tentu sesuatu itu yang kita kenal. Bagaimana berani kita mengikrarkan sesuatu, barang sesuatu itu yang tidak kita kenal? Contoh, sesuatu barang yang umpama kata seperti ini, saya pegang di dalam tangan saya ini, contoh ini. Bisakah kita mengikrarkan barang tersebut yang ada di tangan saya ini kalau kita tidak mengenalnya? Kalau kita menyebutkan sesuatu barang yang tidak kenal, berarti hati kita bohong.
Tetapi ketika kita mengenal barang tersebut bahwasanya ini adalah tisu, lalu kita ikrarkan ini adalah tisu. Kenapa? Karena kita mengenal. Jadi jangan dianggap remeh. Hidup di dunia ini, segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya tadi, Allahur Rabbi, Tuhanku. Malaikat kada berhenti di situ saja. Malaikat bertanya kembali, Allah itu siapa? Pernahkah kamu mengenalnya? Bagaimana kita menjawab? Makanya di yaumil qiyamah kelak kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan mempertanyakan kepada umatnya tentang yakni tentang syariat. Jadi Allah itu tentang hakikat betul. Sedangkan Rasulullah itu tentang syariat. Makanya unsur diri kita ini ada batin hakikat, ada jahir syariat. Ada jahir tubuh ini syariat. Ada batin, ada ruh, ada nyawa, itu hakikat. Lalu para ulama membahasnya ilmu syariat, ilmu hakikat. Kedudukan syariat itu ya tubuh kita. Kedudukan hakikat itu ya nyawa kita. Ruh kita itu kedudukan hakikat. Maka ruh dan jasad itu kadang-kadang dipisah. Ruh dan jasad itu satu kesatuan, dia tidak bisa dipisahkan. Jadi syariat hakikat itu satu pada hakikat. Jadi Rasul juga akan mempertanyakan di yaumil qiyamah kelak tentang ilmu syariat. Nah, kalau pelajaran syariat itu ya fikih. Itu pelajaran syariat. Pelajaran. Kalau ilmu syariat ya jahirnya. Pelajaran hakikat ya tasawuf jurang. Tasawuf itu pelajaran hakikat. Ilmu hakikat, iya batin, rohani, itu ilmu hakikat. Jadi kalau kita berbicara ilmu syariat, tubuh, hakikat, ruh. Kalau berbicara ilmu syariat, ya fikih. Pelajaran syariat itu fikih. Pelajaran hakikat, yakni tasawuf. Dua-dua ini kada bisa dipisahkan. Karena bila dipisahkan, salah satunya kita pelajari, Allah akan tanyakan nanti. Rasul pun akan tanyakan di yaumil qiyamah. Berarti dua-duanya penting, harus kita pelajari. Maksud syariat, maksud fikih ini ialah kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, kemudian berinfak, sedekah, haji, umrah, itu maksudnya pelajaran syariatnya, amalan syariatnya. Hakikatnya pun kita lakukan, kita kenali hakikat, lalu kita sama-sama. Ketika kita sholat sama-sama syariat dengan hakikat jalan. Kita melaksanakan puasa sama-sama hakikat dan syariat jalan. Dan seterusnya. Jadi jangan salah satu aja, jangan syariat aja, jangan. Kasihan nanti. Harus ujar orang Banjar itu berimbang, sama-sama. Syariat jalan, hakikat jalan. Lalu nanti di yaumil qiyamah tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang dituntut kepada kita. Begitulah perjalanan orang-orang dahulu, orang-orang soleh, wali-walinya Allah dan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa jadi mulia? Karena mereka makomnya duduk di situ. Makomnya duduknya di hakul yakin dan di kamalul yakin. Kalau kita nih kebanyakan di ilmu yakin. Masih mendengar kabar, mendengar kabar. Ujar Nabi, hadis Nabi menjelaskan seperti ini. Tapi kita belum menjalaninya, kita belum merasakannya. Hanya mendengar bahwasanya Nabi bersabda. Kalau orang-orang soleh itu mereka menjalani. Makanya bilang guru kita, banyak orang pintar berbicara tentang hakikat ma'rifat, tetapi sedikit orang yang mendapat hidayah. Banyak orang yang pintar berbicara hakikat, tetapi sedikit orang yang mendapat hidayah. Bagaimana itu maksudnya? Bisa berbicara hakikat, tetapi tidak sesuai dengan perilaku dan perbuatan, berarti tidak mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah sesuai ucapannya, itu tanda-tandanya orang yang mendapat hidayah, kata beliau, sesuai ucapan dan perilakunya. Hati-hati, sifat wara, hati-hati. Tidak sembarangan ketika berbuat, ketika berbicara, ketika bergaul, ketika melakukan sesuatu. Hati-hati. Itu orang-orang yang mendapat hidayah. Makanya beliau banyak orang pintar, tapi tidak semua mendapat hidayah. Bagaimana kita mau mengikutinya? Sedangkan yang harus kita ikutin itu orang-orang yang mendapat hidayah. Bukan karena pintarnya, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu dibimbing, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat lahiriahnya, sifat batiniahnya, kalamnya, pendengarannya, pandangan matanya, hatinya selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang seperti itu, Bapak Ibu, itulah orang-orang yang sempurna, yang dikatakan insanul kamil, manusia yang sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Hanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan itu, kalau bukan kepada Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan itu tidak akan sempurna. Walaupun jalannya berliku-liku, tapi sampai juga. Umpama kata bawa silah aja kita, tapi sampai juga. Yakni jalan sampai kepada Allah, tujuan ma'rifatullah. Keluh lidah ini, keluh jahir ini, keluh hati ini, keluh ruh ini. Maksudnya keluh itu apa? Tidak kuasa zahir ini melakukan sesuatu kecuali atas kodrat dan iradatnya Allah, kecuali atas kodrat kuasa Allah, iradat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya juga, ruhnya juga. Jadi semuanya keluh. Kada kuasa, terkecuali semua itu kembali
datangnya semua daripada kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Bahari itu, orang-orang Banjar itu, orang-orang Toha dahulu itu jarang kada belajar sifat 20. Allah bersifat kodrat, ya kuasa, bukan kita yang kuasa. Allah bersifat iradat, berkehendak, bukan kita yang berkehendak. Tapi sifat Allah yang berkehendak pada diri kita. Allah bersifat ilmu, tahu, 1 tambah 1 2, 2 tambah 5 7. Yang tahu itu bukan sifat kita, tapi sifat Allah yang ada pada kita. Kita kada punya sifat ilmu, tahu. Allah bersifat hayat, Allah yang maha hidup. Bukan kita yang hidup, tapi sifat Allah yang hidup pada kita. Itu orang Bahari. Allah bersifat sama. Bukan kita yang mampu mendengar, tapi sifat samaknya Allah ada pada diri kita, yakni di telinga kita. Jadi bukan kita sebenarnya. Allah bersifat basyar. Bukan kita yang bisa melihat, tapi sifat Allah basar yang ada pada kita bisa melihat. Allah bersifat kalam, bukan kita yang berbicara, tapi sifat Allah yang kalam ada pada mulut kita, ada pada lidah kita. Tapi kalamnya Allah kada nampak pada kita. Tapi samaknya Allah kada nampak pada kita. Tapi basyarnya Allah kada nampak pada kita. Tapi hayatnya Allah kada nampak pada kita. Tapi ilmunya Allah kada nampak pada kita. Tapi iradatnya Allah, kehendaknya Allah kada nampak pada kita. Tapi kodratnya Allah, kuasanya Allah kada nampak pada kita. Ini yang dikatakan laisa kamislihi. Kada nampak tapi nyata. Buktinya kita bergerak. Kada nampak kita melihat. Buktinya kita melihat. Sifat besar Allah itu kada nampak pada mata kita ini. Tapi nyatanya kita melihat. Nah, jadi memandang kebesaran Tuhan itu pada diri kita, memandang sifat Allah pada diri kita ini dengan perasaan batiniah kita, dengan hati nurani kita, bahwasanya kita ini bukan kita yang mampu melihat, tetapi Allah yang mampu melihat pada mata kita. Lalu kalau semuanya kodratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, syamaknya Allah, basyarnya Allah, kalamnya Allah, ampun kita mana? Ampun kita kada dahan gitu. Orang Bahari itu belajar sifat 20 supaya kada merasa kita lagi. Walaupun kita berbuat, tetapi jangan merasa jagau, jangan merasa aku, jangan. Lepaskan semua itu. Di dalam kebaikan, di dalam kebajikan, lepaskan perasaan kita yang mampu dan kita yang kuasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang berkehendak, yang berkuasa berbuat sesuatu. Hambanya, kitanya, la haula, tidak ada daya dan kekuatan. Kita ini ada bedanya, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasanya sama sekali. Dengan demikian itu, semua itu adalah miliknya Allah, semua itu adalah haknya Allah, semua itulah kebesarannya Allah. Lalu kita mengangkat takbir, Allahu Akbar. Dia yang kuasa, Dia yang maha sempurna, Dia yang maha agung, Dia yang maha besar. Kita tidak ada. Allahu Akbar, bergerak, Allahu Akbar. Setiap gerak Allahu Akbar. Artinya manusia itu pada hakikatnya la haula tadi kada ada. Berarti siapa yang ada? Yang ada hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak pada diri hamba-hambanya. Makanya tiap gerak itu, siapa yang bergerak? Ya hidup. Hidup itu sifat Allah. Sifat Allah itu yang disebut maha
maha besar. Lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, disitulah orang-orang tenggelam di dalam lautan ahadi, artinya di dalam rasa, di dalam ilmu ketuhanan. Dalam ilmu ketuhanan itu maksudnya mengembalikan bahwasanya segala sesuatu itu adalah ada lagi perbuatan kita, tetapi semua itu adalah kembali adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada diri kita melepaskan. Kalau semuanya sudah diserahkan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang dikatakan mati diri. Mutu qabla anta mutu. Mati diri kita ini. Mati. Mutu qabla anta mutu. Mutu qabla anta mautu. Mati diri kita ini sebelum kita mati. Sebelum kita meninggal dunia, kita ini matikan, artinya jangan merasa kita sudah matikan diri kamu, kata Nabi. Itu yang dimaksud mati maknawi. Mati sebelum mati. Kalau mati meninggal dunia, mati hissi. Kalau ini mati maknawi. Kalau sudah mati maknawi, sahid, saksikan. Kalau sudah mati maknawi, sahid, saksikan. Mati, sahid. Mati jangan merasa diri. Sahid, saksikan. Mati sahid. Maksudnya jangan merasa kita yang hidup. Lalu siapa yang hidup? Saksikan. Sahid, saksikan. Siapa yang hidup? Yang hidup Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hanya Allah yang maha hidup. Manusianya di mana? Ada. Kitanya ada, tetapi jangan lagi merasa kita yang hidup. Itu aja. Jadi mengembalikan sifat 20 itu sifatnya Allah, yakni pada diri kita yang sifat hidup hayat. Jangan kita yang hidup, tetapi Allah bersifat maha hidup. Hidupnya Allah itu pada hamba. Nah, jadi hamba itu ada, tetapi jangan merasa ada, gitu aja. Hamba itu ada, kita ini ada, tapi bukan merasa kita yang kuasa berbuat kebajikan. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Suci, maka segala perbuatan yang baik bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang Maha Suci kada mau dikotori. Jadi yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang kada baik pun dari Allah juga. Salah itu nanti kayak Jabariyah. Kita ini ahlu sunnah, mengikut Rasul dan para sahabat, mengikut Nabi dan para sahabat. Ini khulafaur rasyidin, yakni para sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduk kita renungkan, kita pandangi Allah Subhanahu Wa Taala zat di alam dunia. Duduk memandang zat Allah Taala, diliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berbaring, di dalam tidur kita diliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ketika kita sakratul maut, kita diliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar diliputi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita ini juga diliputinya, karena di dalam diri kita ini ada hidup. Hidup itu tadi laisa. Jadi luar dalam diri kita ini diliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpisah celaka kita ini. Kalau berpisah muhaddas. Kalau berpisah disiksa. Jadi jangan berpisah. Hidup luar dan dalam kita ini adalah rahasia Allah, diliputi Allah Subhanahu wa taala, diliputi laisanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertubuh rahmat, yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai di dalam alam kubur,
sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kada berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana saja engkau berada kata Allah, aku besertamu. Di mana saja kita beserta Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah rahasia dirinya. Nah, itu saja Bapak Ibu, mungkin yang dapat ulun pahamkan, mudah-mudahan kita dapat aplikasikan di dalam keseharian kita, senantiasa diawasi, dilihat, sehingga kita ini takut berbuat sesuatu. Kenapa? Karena kita sudah kebiasaan kita memusyahadahkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi kita tidak berani ngapa-ngapain, tidak berani macam-macam. Kalau kita betul-betul memusyahadahkan bahwasanya kita ini beserta Allah, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita selamat dunia wal akhirah bibarakati guru-guru kita, bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.